Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Pak Dosen Jumaidi Aminuddin MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penerapan konsep gelombang bunyi pada sistem komunikasi dan hiburan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di era teknologi informasi saat ini, perkembangan dunia komunikasi berlangsung sangat cepat. Media seperti radio, telepon, hingga platform digital semakin memperluas jangkauan informasi. Radio yang dulunya hanya dapat didengar melalui gelombang frekuensi, kini telah berintegrasi dengan new media sehingga pendengarnya dapat berinteraksi, berbagi informasi, bahkan membentuk komunitas secara global. Inilah bentuk nyata konvergensi media yang mendorong radio menjadi lebih kreatif dan inovatif serta mampu menjangkau audiens hingga mancanegara. Perkembangan besar dalam dunia komunikasi dan hiburan ini sebenarnya berakar dari satu konsep, yaitu dalam fisika adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, air, ataupun padatan. Menurut Kinsler dan rekan-rekannya, sifat gelombang bunyi ditentukan oleh parameter seperti frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang. Sifat inilah yang menjadi dasar dari sistem komunikasi modern, mulai dari radio, telepon, hingga teknologi audio digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan penerapan teknologi berbasis gelombang bunyi dalam berbagai bentuk. Pada sistem komunikasi, suara yang kita hasilkan diubah menjadi sinyal, dimodulasi, lalu dikirimkan melalui media tertentu, sehingga dapat didengar oleh orang lain meski berada jauh dari kita. Begitu pula dalam dunia hiburan. Konsep interferensi dan resonansi gelombang dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman suara yang lebih imersif, seperti pada sistem surround sound, home theater, dan teknologi Dolby Atmos. Transformasi teknologi dari analog ke digital juga membawa perubahan besar. Melalui proses seperti fast Fourier transform FFT, sinyal suara dapat dikonversi sehingga lebih cepat ditransmisikan tanpa mengurangi kualitasnya. Hal ini mendukung perkembangan layanan seperti streaming musik dan video yang sekarang kita nikmati setiap hari. Hadirin yang berbahagia, melalui kajian pustaka dari berbagai sumber ilmiah, dapat kita pahami bahwa penerapan gelombang bunyi tidak hanya berdampak pada aspek secara teknis, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Teknologi audio modern meningkatkan kualitas hiburan, mempercepat komunikasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Namun, di sisi lain terdapat pula tantangan yang perlu kita perhatikan, seperti risiko gangguan pendengaran akibat paparan bunyi berintensitas tinggi, serta meningkatnya ketergantungan pada media digital. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita memahami konsep fisika di balik teknologi yang kita gunakan. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengembangkan teknologi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan aman bagi kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, saya berharap pidato ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana ilmu di fisika, khususnya gelombang bunyi, memainkan peran besar dalam bentuk sistem komunikasi dan hiburan modern. Semoga pengetahuan ini dapat mendorong kita untuk berinovasi, berkreativitas demi kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.